tersebut negeri yang luar biasa. Tapi setelah kedua kalinya dia datang ke negeri tersebut, rupanya negeri itu hancur berantakan. Seolah-olah Uzair ini tidak percaya. Makanya dia termenung melihat negeri yang hancur, seolah-olah dia mengatakan, mungkinkah Allah mengembalikan negeri yang hancur ini? Ibaratnya Suriah hari ini kan, dulu negeri yang sangat indah, tiba-tiba kemudian perang, akhirnya menjadi negeri yang mati, bangunannya roboh. Seolah-olah kita katakan, kapan Suriah bangkit seperti semula? Begitulah perasaan Uzair ketika melihat hancurnya Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini cerita Al-Quran dimulai. Jadi Uzair termenung ketika terik matahari, maka Uzair pun mencari perlindungan. Di situ ada sebuah gua kecil. Masuk dia ke gua itu. Kemudian dia pun menyandarkan, merebahkan badannya, makanannya ditaruh di sampingnya, roti kering, kemudian perasan air, atau kita mungkin bahasa kitanya jus gitu ya, ditaruh di sampingnya. Kemudian himarnya, keledainya ditambatkan di pintu gua, dan dia pun merebahkan badannya seolah-olah berfikir, kenapa bisa negeri yang dulunya indah, cantik, habis rata berantakan dengan tanah sampai ke akar-akarnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala tidurkan Uzair selama 1 abad. Allah berfirman, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha." Atau seperti orang, maksudnya Uzair, yang melewati sebuah negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Betul-betul habis bangunan itu, rata dengan tanah, hancur sampai ke akar-akarnya. Sehingga Uzair termenung melihat negeri yang dulunya indah menjadi hancur berantakan. Dia pun mengatakan, qala anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancurnya? Tentu ini bukan keraguan Uzair kepada Allah, tidak. Uzair seorang nabi. Ada juga mengatakan rajulun saleh, seorang yang saleh. Ini hanya hati yang bicara. Uzair tidak ragu dengan Allah mampu menghidupkan, cuman dalam waktu sekejap. Mungkinkah Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur? Dari sini Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa Dia ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Mau menghancurkan kota, mau membangun kota, Allah maha mampu. Maka Allah katakan, fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Tiba-tiba Uzair pun ditidurkan Allah selama 1 abad. Ada yang mengatakan bahwa ketika itu Uzair di usia 40 tahun ditidurkan. Kemudian setelah dia ditidurkan 1 abad, ketika dia bangun otomatis usianya sudah bertambah kan, 140 tahun. Artinya sudah tua. Akan tapi yang 100 itu tetap saja ketika dia dibangunkan oleh Allah, badannya seolah-olah masih usianya 40 tahun, masih bugar, masih segar, masih muda gitu. Sama dengan Isa bin Maryam ini diangkat di usia 32 tahun ke langit. Ada yang mengatakan 34. Tapi di langit bukan berarti kemudian tua, karena kan Isa kan lama di langit dan akan turun di akhir zaman kan. Tidak, dia turun sebagaimana naiknya. Begitu juga Ashabul Kahfi. Jadi tidurnya itu tidak dianggap gitu ya. Lah Uzair ini ketika terbangun berarti usianya 140 tahun, 1 abad lebih. Lah ketika itulah, ketika dia terbangun, Allah utus malaikat berbentuk manusia. Kemudian bertanya, kam labista ya Uzair, berapa lama kau sudah tinggal di gua ini? Berapa lama? Kam labista,
Uzair ini menganggap dia kan tidurnya zuhur siang-siang, kemudian dibangunkan di waktu asar setelah 1 abad. Makanya dia mengatakan qala labistu yauman aw ba'da yaum. Oh, boleh jadi aku tadi tidur hanya 1 hari atau mungkin separuh hari, tidak sadar kalau sudah ditidurkan 1 abad. Dia kira baru sebentar, karena sekali lagi dia tidur di siang hari, dibangunkan di sore hari setelah 1 abad itu. Jadi kira separuh hari saja. Qala yauman aw ba'da yaum. Maka kata malaikat yang menjelma manusia ini mengatakan qala bal labista mi'ata am. Tidak, wahai Uzair, engkau sudah ditidurkan 1 abad. Kalau tidak percaya, fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makananmu, roti keringmu, jusmu yang kau letakkan di samping itu, lam yatasanna, tidak berubah sama sekali. Okelah, yang namanya makanan, minuman tidak bisa dijadikan tanda karena tidak ada ruh. Tapi lihat, Allah akan jadikan sebuah pertanda, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Tapi lihat keledai itu. Jadi Uzair melihat makanan tidak ada yang berubah sama sekali. 100 tahun itu makanannya, minumannya tidak ada berubah sama sekali. Tapi diperlihatkan keledai, keledainya sudah nggak ada. Yang ada hanya tulang-tulang saja berserak-serak di pintu gua itu. Di sini Allah hendak menjadikan Uzair sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah mampu menghidupkan benda yang mati. Apa yang terjadi? Wandur ilal idham kaifa nunsizuha thumma naqsuha lahma. Uzair melihat tulang-tulang itu, tulang-tulang keledai yang sudah berserak di depan gua itu. Tiba-tiba Allah rangkai kembali tulangnya di hadapan Uzair. Jadi tulangnya itu bergerak-bergerak, kemudian nyambung satu-satu, mulai tulang rusuknya, tulang kepalanya, tulang ekornya, tulang kakinya. Setelah terbentuk seperti tulang keledai, tiba-tiba Allah datangkan daging-dagingnya, kemudian disatukan kembali. Kemudian Allah datangkan kulitnya, kemudian disatukan kembali. Kemudian Allah datangkan bulu-bulunya, kemudian disatukan kembali. Setelah betul-betul keledai itu berbentuk, Allah tiupkan ruh. Ketika ruh masuk ke dalam keledai itu, berteriaklah keledai Uzair ini seolah-olah mengatakan kiamat telah bangkit, kiamat telah bangkit. Uzair melihat itu tercenganglah ikhwan, takjub, kok bisa gitu ya. Langsung di hadapan matanya bagaimana tulang itu kembali berbentuk seekor keledai. Dari sini Allah mengatakan falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka ketika telah nyata bagi Uzair kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Uzair pun mengatakan a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Saya mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian keluarlah dari gua dengan keledainya. Dilihatnya kota Palestina itu sudah kembali banyak bangunan di mana-mana. Perekonomiannya tumbuh, manusianya sudah ramai. Tidak sebagaimana pertama kali dilihatnya, tidak ada orang satupun. Tidak ada bangunan satupun. Sekarang sudah 1 abad berlalu, rupanya bangunan sudah di mana-mana, pasar sudah hidup, ekonominya sudah hidup, manusianya sudah banyak. Dari sini keraguan-raguan Uzair di awal ayat mengatakan anna yuhyillahu ba'da mautiha, anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Allah buktikan dengan annallaha ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu Allah itu maha mampu. Maka Uzair pun kemudian masuk ke kota Palestina itu dengan keledainya. Setelah kemudian dia melihat-lihat, dia pun ingin pulang ke kampungnya. Pulanglah Uzair kembali ke daerah. Subhanallah, betapa kagetnya Uzair, tidak ada satupun manusia yang mengenali dirinya, dan dia pun tidak mengenali mereka. Sudah banyak perubahan, banyak bangunan-bangunan baru, jalan-jalan baru, sehingga kaget dia. Dia berusaha mencari rumah dia, masuklah dia ke dalam
alamat yang dituju. Ketika masuk ke rumahnya, dia kaget karena tidak ada orang yang dikenalinya, kecuali ada seorang ajuz, seorang kakek, seorang nenek yang sudah tua renta, usianya sudah 120 tahun. Rupanya dia budaknya Uzair ketika Uzair meninggalkan rumah usianya 20 tahun, sehingga sekarang sudah usianya 120 tahun, sudah nenek-nenek. Sementara Uzair masih muda masalahnya dan buta. Kemudian ketika dia mengatakan kepada nenek tersebut, mungkin bahasa kitanya, "Nek, benar ini rumahnya Uzair?" Tiba-tiba nenek ini mengatakan, diingatkan kembali kepada Uzair dan mengatakan, "Uzair sudah keluar 100 tahun, mungkin dia sudah mati. Kau mencari orang yang salah." Akhirnya Uzair mengatakan kepada ajuz ini, dia mengatakan, "Nek, ana Uzair, saya Uzair." Kata nenek tersebut, "Enggak yakin. Kalau engkau adalah Uzair, Uzair itu mustajabud doa. Dia orang yang doanya pasti diijabah. Kalau memang engkau adalah Uzair, tolong berdoalah kepada Allah untuk menyembuhkan kedua mataku yang buta dan aku bisa sembuh dari setrukku sehingga aku bisa berjalan." Akhirnya Uzair pun berdoa kepada Allah, diusapnya wajah nenek tersebut, tiba-tiba bisa melihat. Kemudian diusap seluruh badannya, tiba-tiba bisa bergerak. Ketika dia melihat Uzair dengan kedua matanya, dia berteriak dan mengatakan, "Ha huwa Uzair, ha huwa Uzair." Inilah Uzair, inilah Uzair. Akhirnya manusia berkumpul di mana-mana. Kemudian mereka pun meminta Uzair untuk membacakan Taurat kepada mereka. Maka sejak itulah Uzair mengajarkan Taurat dari hafalannya kepada Bani Israel, yang berujung akhirnya Bani Israel menuhankan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahi'una qaulal ladzina kafaru qatalahumullahu anna yufakun. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena Uzair itu mampu menghafal Taurat masalahnya. Nabi Musa saja tidak hafal Taurat, dia berdakwah dengan papannya. Tapi Uzair ini mampu menghafal Taurat ketika Taurat hancur tak berantah kemana. Dia sanggup menghadirkan Taurat dengan hafalannya betul-betul sempurna, sehingga orang-orang Yahudi mengatakan jangan-jangan Uzair itu anak Tuhan, katanya. Makanya kemudian mereka mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Sementara orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam justru anak Tuhan. Itulah perkataan mirip seperti orang-orang musyrikun. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah binasakan mereka. Betapa jeleknya ketika mereka membuat kedustaan. Inilah kisah di antara kisah-kisah Uzair. Ada yang mengatakan Uzair sekarang kuburannya berada di kota Uzairiyah, sebelah timur Quds. Di sana ada masjid namanya Masjid Uzair. Ada juga yang mengatakan bahwa kuburan Uzair itu di sebuah tempat namanya Muhafadhatul Imarah, sebuah kota yang disebut dengan Imarah sebelah barat Irak. Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa Uzairlah salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Wallahu alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.